sahabat biologi, kembali lagi bersama dengan aku Yeti Mayasari Harahap dengan NIM 11820600107 jurusan Pendidikan Biologi 5C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum fisiologi hewan dengan tema refleks tendon pada manusia. Buat apa sih kita melakukan praktikum ini? Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada beberapa bagian tubuh akibat dari rangsangan. Teman-teman, rangsangan tersebut erat kaitannya dengan jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari sel-sel khusus seperti sel neuron, kemudian sel neuroglia. Nah, sel neuron merupakan sel saraf dasar dari sistem saraf. Nah, fungsinya itu sendiri untuk menyampaikan informasi dari organ yang menerima rangsangan ke pusat susunan saraf atau sebaliknya. Nah, sel neuron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada Yang pertama itu ada badan sel yang terdiri dari nukleus dan nukleolus yang berwarna kelabu. Kemudian yang kedua ada dendrit, merupakan lanjutan plasma yang berfungsi menyampaikan informasi ke badan sel. Kemudian ada dendrit, bukan dendrit, akson maksudnya. Yang ketiga ada akson. Nah, yaitu berfungsi melanjutkan informasi yang diterima oleh badan sel ke sel yang lainnya. Oke, kita lanjut ke alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri ada senter. Nah, untuk senter alternatifnya itu bisa menggunakan cahaya matahari, kemudian bisa menggunakan lampu HP. Terus alat yang kedua ada pena, alat yang ketiga ada kursi. Nah, untuk bahannya sendiri, karena pada praktikum ini kita mengamati berhubungan dengan rangsangan atau refleks, nah kita menggunakan bahan mata kita praktikkan sendiri, kemudian mulut, kemudian telapak tangan, kemudian telapak kaki, kemudian apa lagi ya, patella, kemudian mata tadi disebutin belum ya? Udah ya? Oke. Nah, itu merupakan alat dan bahannya. Kita lanjut ke cara kerja atau prosedur kerja. Oke, kita lanjut ke prosedur kerja. Percobaan yang pertama. Nah, untuk praktikum yang pertama mengenai refleks pada pupil. Cara kerjanya, kita tutup mata kita selama 2 menit, 1-2 menit maksudnya. Kemudian kita lepas tiba-tiba, kemudian perhatikan apa yang akan terjadi pada pupil. Udah ada 2 menit, kita buka ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua yaitu refleks pupil secara tiba-tiba. Cara kerjanya dengan melihat cahaya matahari. Kemudian setelah melihat cahaya matahari, kita lihat kontraksi yang terjadi pada pupil dan kornea. Oke, kita lihat matahari dulu ya, beberapa menit. Oke, setelah ada 2 menit, kemudian kita sorot kornea. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ketiga yaitu refleks akomodasi pupil mata, yaitu cara kerjanya dengan melihat benda dari jarak dekat dan jarak jauh. Terus amati kontraksi yang terjadi pada kornea dan pupil ya. Nah, di sini aku menggunakan pensil karena pulpennya nggak tahu di mana. Oke, pertama
sorot matanya. Kita lanjut ke praktikum yang keberapa ya? Yang keempat, yaitu tentang refleks menelan. Yang pertama itu kita nelan air ludah tanpa menggunakan apapun ya. Ini aku nelan nih, aku nelan serius. Nah, setelah ditelan kita minum dengan air putih, air putih. Nah, setelah kita minum dengan air bening, kita nelan ludah lagi. Ada nggak sih perbedaan rasanya? Nah, sebelum nelan tanpa menggunakan air dan menelan sesudah menggunakan air minum gitu. Oke, kita lanjut ke percobaan 5, yaitu refleks pada telapak tangan, di mana sebuah benda dijatuhkan secara tiba-tiba. Bagaimana reaksi tangan kita? Yang keenam, percobaan refleks pada patella, yaitu dengan cara duduk di kursi, kemudian kaki diangkat, kemudian biarkan menggantung beberapa detik. Amati posisi patella yang terjadi. Percobaan yang ketujuh, yaitu refleks pada kaki dengan memberikan sentuhan seperti gelitikan. Ya, gelitik. Oke, kita lanjut ke refleks bersin. Kan refleks bersin kan bisa dibuat dulu ya. Jadi kita tunggu dulu. Nah, biasanya tuh bisa dirangsang dengan bau-bau menyegat atau goreng cabai, atau orang suka bersin kalau dalam suasana dingin ya. Ini lagi dingin, ada angin-angin gitu. Jadi kita tunggu aja ya guys. Adapun hasil pengamatan yang diperoleh, yang pertama, pada percobaan refleks pada pupil mengalami perbesaran atau membesar. Kemudian pada percobaan yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba, pupil mengecil dan kornea mengedip karena syok menerima cahaya tiba-tiba. Kelopak mata memperkecil diameternya saat terkena sinar matahari. Kemudian ketika melihat benda lain, terlihat ada berkas putih dan visual yang dihasilkan samar-samar. Kemudian percobaan yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Saat benda jauh, pupil mengecil, dan saat benda dekat, pupil membesar. Hal ini sesuai dengan literatur yang dinyatakan oleh Gunawan, di mana pupil adalah celah lingkaran yang dibentuk oleh iris. Di belakang iris terdapat lensa. Pupil dapat mengecil pada akomodasi dan konversi. Akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mencembung akibat kontraksi otot siliaris. Otot siliaris atau otot polos dapat merenggang dan mengendorkan selaput yang menggantungkan lensa. Akomodasi dapat menyebabkan daya pembiasan lensa bertambah kuat. Selain akomodasi, terjadi konversi sumbu penglihatan dan kontriksi pupil bila seseorang melihat benda yang dekat. Kemudian, daya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatik. Perangsangan saraf parasimpatik menimbulkan kontraksi otot siliaris yang selanjutnya akan menggendurkan di ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dengan meningkatkan daya bias, mata mampu melihat objek lebih dekat dibanding waktu dan daya biasnya rendah. Akibatnya, dengan mendekatnya objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis ciliaris progresif ditingkatkan agar objek tetap dilihat dengan jelas. Mengecilnya pupil karena cahaya ialah lebarnya pupil diatur oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima oleh mata. Di tempat yang gelap atau intensitas cahayanya kecil atau rendah, maka pupil akan membesar. Tetapi di tempat terang atau intensitas cahayanya cukup tinggi, maka pupil akan mengecil. Cahaya yang lebih sedikit
masuk ke mata untuk menghindari mata agar tidak selalu bila mata diarahkan ke salah satu mata pupil akan berkontraksi. Kejadian tersebut dinamakan refleks pupil atau refleks cahaya pupil. Refleks pupil dapat dilihat dari mengecil dan membesarnya pupil. Akomodasi adalah perubahan dalam lekukan lensa mata dalam menanggapi suatu perubahan dalam melihat jarak, dan kemampuan berakomodasi disebut tempo akomodasi. Fase cahaya memasuki sistem visual kita melalui mata, di mana kornea akan melindungi mata dan membelokkan cahaya yang masuk dengan bergerak mendekat atau menjauhi dari lubang kamera. Nah, lensa mata di sini akan bekerja sedikit mengubah bentuknya menjadi lebih cekung atau cembung untuk memfokuskan cahaya dari objek yang dekat atau jauh. Ketika Anda melihat cahaya matahari sangat menyilaukan, pupil mengecil atau melakukan kontraksi untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk. Menurut Mutakin, pada keadaan normal, pupil berbentuk bulat dan simetris. Pupil dikatakan normal apabila diberi sinar akan mengecil dengan refleks cahaya yang langsung maupun kontralateral pada yang tidak disinari. Adanya midriasis atau dilatasi pupil menunjukkan adanya rangsangan simpatis. Pupil yang mengecil disebut miosi. Kemudian menurut Hidayat, melalui pupil inilah cahaya masuk dan mencapai retina. Iris berfungsi sebagai diafragma, yaitu mengatur ukuran pupil agar cahaya yang masuk tepat mencapai retina. Bila cahaya sangat kuat, terang, maka pupil menyempit. Sebaliknya, bila cahaya lemah, maka pupil akan melebar. Jadi pupil dapat mengalami perubahan ukuran tergantung dari kuat atau lemahnya cahaya yang masuk ke mata. Oke, kita lanjut ke percobaan keempat, refleks menelan. Menelan dengan air ludah saja reaksinya agak susah karena di tenggorokan agak sedikit kesat, sehingga timbul rasa nyeri. Akan tetapi ketika kita minum air terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan menelan, itu terasa lebih mudah dan nyaman karena sebelumnya dilalui air putih, jadi tenggorokan menjadi licin. Percobaan yang kelima, refleks telapak tangan. Telapak tangan yang dijatuhi benda merasa kaget, dan ketika benda mencapai permukaan telapak tangan, reaksinya menangkap benda agar tidak jatuh. Kemudian percobaan yang ketujuh, refleks patella. Patella yang diangkat dan dibiarkan menggantung, posisi patella terangkat ke atas dan sedikit menjorok ke bawah. Kemudian percobaan ketujuh, refleks telapak kaki. Ketika digelitiki, telapak kaki menghindar karena merasakan geli. Kemudian percobaan yang ke-8, refleks bersin. Ketika bersin, reaksi yang terjadi pada tubuh adalah leher membungkuk, kelopak mata menutup, tangan menutup mulut, dan hidung sedikit bergerak, dan kepala juga ke bawah. Lanjut ke refleks telapak tangan. Kenapa ketika benda jatuh, tangan berusaha menangkap benda tersebut? Hal ini sesuai dengan literatur yang dinyatakan oleh Jean-Pierre Cahuas dalam bukunya Histologi Dasar, bahwa setiap manusia itu memiliki sistem saraf di mana berfungsi untuk menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon. Respon ini akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada di antara permukaan luar dan dalam luar membran. Sifat ini disebut excitable atau dapat dirangsang, dan irritable atau dapat diganggu. Oke, kita lanjut ke refleks patella, di mana waktu lutut diangkat memberikan respon patella terangkat juga. Hal ini karena terjadi refleks pada sumsum tulang belakang karena saraf penghubungnya terletak di sumsum tulang belakang. Kemudian refleks telapak kaki yang digelitik. Hal ini di mana jari kaki di sekitar yang digelitik itu bergerak. Hal ini disebabkan karena gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang juga. Sesuai dengan literatur, di mana apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya permeabel terhadap Na positif dan sangat kurang permeabel terhadap K positif. Sedangkan pada refleks bersin ditimbulkan gerakan seperti menutup mata, kepala menunduk, bahu naik. Nah, hal itu merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin. Depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan depolarisasi lokal. Pada bagian tersebut terbentuk arus lokal. Apabila rangsangan yang diberi cukup kuat, arus lokal yang timbul pada membran
yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih istirahat, sehingga sebagian membran tersebut akan ikut terdepolarisasi. Peristiwa ini menunjukkan penjalaran impuls di mana depolarisasi diartikan sebagai nilai potensial aksi yang terjadi akibat adanya rangsangan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat dan terima kasih.